Baik saudara, kembali lagi bersama saya Cenrita Kumala dalam Serambi Topik. Nah, kali ini kita akan membahas berita-berita penting yang tentu saja hadir di Harian Serambi Indonesia, tentunya di hari ini 9 November 2016. Dan hadir bersama saya tentunya Bung Asnawi Komar selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Asnawi. Selamat pagi. Waduh, pagi yang cerah, yang sehat gitu ya. Tetap semangat Bung? Semangat. Semangat pastinya ya Bung. Nah, kita tadi bahas sedikit informasi berita-berita penting dari Harian Serambi Indonesia. Mungkin Bung boleh sedikit juga dijelaskan kepada saudara di rumah berita-berita penting apa saja dari Harian Serambi Indonesia di hari ini. Iya, cerita dari berbagai berita yang kita himpun sampai dengan Selasa tengah malam, itu kita hari ini menurunkan banyak sekali berita. Di antaranya ada beberapa berita yang terus kita update, di antaranya seperti bencana masih aja membayangi beberapa daerah, terutama disebabkan cuaca yang kurang baik barangkali ya. Kemudian ada hujan lebat juga menyebabkan beberapa kawasan seperti di Kabupaten Aceh Jaya, PD, terutama di kawasan Tangsi itu terjadi longsor. Kemudian juga di Aceh Timur ada terjadi longsor juga. Kemudian berita yang terus juga kita update adalah soal teror bom yang sampai dengan hari ini masih cukup hangat dibicarakan, meski bom itu sendiri merupakan bom palsu ya. Kemudian yang berita utama yang kita angkat sebagai headline hari ini adalah satu pertemuan gubernur sekaligus ramah tamah selaku PLT gubernur yang baru menggantikan Pak Zaini Abdullah adalah Bapak Majen TNI Sudarmo ya, yang melakukan pertemuan dengan pimpinan media dan juga organisasi pers. Di sini banyak sekali kita mendengar, mencatat juga nasihat-nasihat yang disampaikan, termasuk program-program yang akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh yang baru ini. Di antaranya beliau menggarisbawahi bahwa dalam penyusunan anggaran pembangunan dan belanja 2017 mendatang, itu pihak DPA diminta untuk tidak mengganggu rencana-rencana yang telah dibuat oleh eksekutif. Ini satu hal yang sangat ditekankan oleh beliau, dan banyak hal-hal lain yang beliau sampaikan pada saat itu yang menarik. Banyak sekali kita tulis, kita ulas juga di halaman pertama hari ini. Oh baik, gitu. Berarti Bung Asnawi jadi dari berbagai informasi-informasi penting begitu ya. Baik itu dari bencana, maksudnya juga dari cuaca buruk yang terjadi di Aceh, kemudian juga dari teror bom di Lok Semawe begitu ya. Dan headline news di hari ini adalah berarti dari pertemuan dari gubernur dan juga terhadap organisasi pers. Tapi mengapa berita penting itu yang akhirnya diangkat menjadi headline? Ya, kita menganggap salah satu titik berat dari tugas PLT ini adalah membuat rencana anggaran APBA 2017 mendatang. Ini penting sekali saya kira, sebab walau bagaimanapun kita melihat bahwa pembangunan Aceh tahun 2017 mendatang itu apa sesungguhnya yang direncanakan sekarang ini. Kita tahu bahwa sebelumnya pihak pemerintah juga sudah banyak sekali membuat musyawarah ya, musrenbang, musyawarah rencana pembangunan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Dan itu semua akan tergambar dalam APBA 2017 mendatang. Kemudian gubernur dalam pertemuan silaturahmi dan ramah tamah dengan insan pers itu juga meminta kepada SPKPA untuk membuat proyek prioritas. Artinya kalau selama ini misalnya ada proyek yang dibagi-bagi dalam bentuk-bentuk paket, ini diminta oleh gubernur supaya ada proyek yang prioritas dengan anggaran yang ada, proyek itu langsung selesai dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian menarik juga, Rita, kita juga menampilkan satu berita peresmian proyek yang belakangan ini sangat jarang kita lihat ya. Kita tahu kemarin itu di Takengon, Aceh Tengah, itu Dirjen Bina Marga meresmikan proyek jalan Takengon Blangkejeren sepanjang 137 km yang dibangun secara multi-years selama 3 tahun mulai 2013 sampai 2016 ini.
dengan anggaran sekitar 650 miliar rupiah. Dan proyek itu sudah diresmikan kemarin. Artinya kalau selama ini kita hanya tahu bahwa untuk ke Aceh itu ada lintas barat, lintas timur. Sekarang ada lintas tengah yang cukup licin jalannya. Jadi terkait dengan proyek jalan ini, pihak Bina Marga ya, Dirjen Bina Marga juga membahas soal misalnya rencana pembuatan terowongan Gurute di lintas barat itu masih terus dikaji. Kemudian juga soal pemantapan rencana pembuatan proyek highway, jalan yang lebih bagus, jalan semacam jalan tol, untuk tahap awal diprioritaskan antara Banda Aceh dan Sigli. Jadi kita berharap dengan dana yang demikian besar yang dikucurkan ke Aceh selama ini, masyarakat bisa menikmati langsung proyek-proyek infrastruktur yang ke depan mungkin akan semakin bagus. Baik, jadi dari pernyataan menarik gitu dari Gubernur sendiri mengenai infrastruktur dari Aceh begitu ya, yang harus lebih diprioritaskan gitu, manfaatnya juga agar lebih tepat guna juga begitu Bung ya, betul. agar Aceh juga semakin lebih baik gitu. Namun juga dari pernyataan Gubernur, adakah yang menarik lain Bung yang disampaikan beliau saat itu? Iya, Gubernur juga menyinggung soal pilkada. Kita tahu pilkada ini sebentar lagi, yang sekarang ini kita memasuki tahap kampanye ya. Kita tahu bahwa kampanye yang sekarang sedang dilaksanakan oleh, kalau di tingkat provinsi ada 6 pasangan calon gubernur. Kemudian juga ada 20 kabupaten kota lain di Aceh yang juga melaksanakan pilkada serentak 2017 mendatang. Kita akan memanjakan para pembaca Serambi dengan berita-berita politik dengan berbagai analisis dan tinjauan. Baik, berarti itu ya. Dan kira-kira Bung, informasi yang hadir di hari ini kira-kira edukasi apa yang ingin disampaikan tentunya kepada masyarakat yang ada di rumah? Ya, sejauh ini setelah misalnya terjadi satu kesalahpahaman di wilayah PD Jaya ya, sampai sekarang ini pihak kita melihat Bawaslu Aceh juga tenang-tenang saja. Itu artinya proses tahapan kampanye yang sedang dilaksanakan oleh para kandidat masing-masing di masing-masing daerah masih dalam batas-batas yang bisa ditolerir dan tidak menimbulkan kegaduhan. Baik, berarti ada edukasi politik begitu ya kepada masyarakat yang kita berharap suasana damai seperti ini akan terus berlangsung sampai dengan hari H nanti pada saat tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Baik, Mas Nawi, tentunya masih kami nantikan tentunya informasi-informasi dan berita penting dari Harian Serambi Indonesia. Namun akhirnya waktu juga Bung yang membatasi pada Serambi Topik hari ini. Dan saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini, kita akan kembali ke studio. Silakan.